Saya justru mau ngebantu Nikita karena saya lihat dia mengalami ketidakadilan hukum. Begitu. Enggak dong, saya kan waktu itu ke Jakarta juga. HP saya boleh butut, tapi nomor siapa aja pejabat tinggi ada di sini. Cie, 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 cie. Boleh dong kita sekali-sekali agak somse ya kan? Enggak. Saya katakan bahwa saya membantu Nikita Mirzani. Saya tidak netral karena saya tahu bahwa apa yang dialami oleh Nikita Mirzani, masalah yang dikatakan pemerasan itu tidak memenuhi unsur. Karena saya lihat itu aja kan di dakwaannya, tanggal beda 1 hari. Kenapa dia nggak lapor polisi kan gitu? Enggak, jadi kalau dibilang gue netral kagak. Enggak, gue netral. Gue belain Nikita Mirzani. Jadi jangan ada yang ngatain Nikita Mirzani di sini. Pasti gue bentak sama gue blok. Thank you Ratu Raja. Iya, gue kan galak orangnya. Ya dong, kita ngebantu orang yang lemah. Jangan kita ngebantu orang yang berduit. Orang yang berduit itu kadang-kadang menggunakan duitnya untuk mempengaruhi keputusan. Thank you. Untuk mempengaruhi keputusan, untuk membelokkan fakta, untuk menggiring opini, untuk menggiring untuk merubah fakta. Orang berduit banyak yang melakukan itu ketika dia mempunyai masalah yang pasti itu. Karena apa? Dia udah terbiasa menyelesaikannya dengan duit. Gitu. Ya gue mendingan bantuin Nikmir dong. Dianya usahanya jelas. Ya, dagang kosmetik. Kemudian dagang mie ayam, mie ami. Ya. Terus kemudian dia juga nyanyi untuk di luar kota, sampai jauh-jauh, sampai ke Papua, kemana-mana. Itu halal. Tapi kalau ngejual kosmetik mengandung bahan berbahaya, terus kemudian malah bersikap ofensif terhadap orang yang sudah memperingatkan, ya kan kalau dagangnya jujur nggak perlu nyogok toh. Kan gitu. You dagang misalnya daster, terus udah gitu dasternya terbuat dari bahan rayon, tapi you promosi, oh enggak nih cotton Jepang gitu. Terus begitu dibeli sama orangnya langsung kan bikin review biasa itu di toko online, bahwa ini bahannya penjualnya tidak amanah karena bahan dasternya ternyata terbuat dari rayon. Terus udah gitu harusnya kan barang yang dikembaliin, duitnya dipulangin dong. Ini yang ada begitu dikasih tauin, ini bahannya bukan bahan katun Jepang tapi rayon, malah dipenjarain. Kan itu yang terjadi. Iya, aku apa? Karena aku kalau membeli sesuatu tuh gue perhatiin bahannya terbuat dari apa, gitu. Karena Bunda paling suka pakai bahan katun, adem. Iya, yang namanya emak-emak itu mesti ngerti. You kalau nggak ngerti apa-apa nanti suami you kasihan loh. Karena apa? Nanti you kena tipu orang, padahal suami you nyari duit setengah mati, ya kan? Jangan. Dia bisa menuntut ganti rugi moral dan material. Material dan imaterial. Imaterial itu tidak terhingga. Seperti misalnya perasaannya tersakiti, harga dirinya tercabik-cabik, terinjak-injak.
itu bisa dituntut lagi kerugian material dan imaterial. Iya, sebagai perempuan harus pintar-pintar juga. Kan lagi dibuktiin di KPK, bintang yang mana? Bintang-bintang di langit alangkah bersinar. Bintang Kejora. Kayak lagu itu dong, apa sih namanya? Thank you Chandra, yang itu kan ada. Twinkle twinkle little star, how I wonder where you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Oh iya. Iya, gini ya, saya bukannya GR, saya juga bukan sesumbar. Selama ini Bunda tuh kalau bicara di Instagram, Bunda tidak pernah sefrontal seperti postingan Bunda dalam 2 hari ini. Coba kalian perhatiin, Bunda tidak pernah menyebut nama, Bunda selalu menyebut inisial, dan bahkan Bunda tidak pernah menyebut nama. Tapi dalam 2 hari ini, dalam postingan di Instagram Bunda udah frontal menyebut nama. Artinya Bunda udah siap. Ayo kita berhadapan, begitu. Thank you Leni. Kalau Bunda udah postingannya frontal seperti itu, artinya okay, you wanna stop or kita mau high seperti apa? Thank you Sarah. Gitu. Jadi harus bisa juga membaca sinyal-sinyal di postingan saya, karena saya itu bukan akun fanbase. Saya nggak pernah suka baca hoax. Saya lebih suka ngeliat data. Saya lebih suka berdebat mengenai data daripada saya berdebat untuk hal-hal yang sebenarnya tidak pernah ada. Makanya kalau benar saya bilang benar, tidak saya bilang tidak, gitu. Contohnya kayak apa sih namanya, sejak awal kan saya udah ngomong bahwa pemerasan itu sebenarnya tidak bisa memenuhi unsur. Ya, karena apa? Ada jeda waktu, ada kesepakatan. Ya, jadi sedangkan yang namanya kesepakatan itu sebenarnya masuknya ke perdata sayang, tapi kok dimasukin ke sidang pidana, kan itu. Jadi jaksa Donna Sihombing, Anda kenapa kok masukinnya ke situ? Karena di situ jelas ada kesepakatan disebut, artinya itu ada perdata. Kok Anda ngeborong semuanya? Donna Sihombing, jaksa utama Pratama. Kenapa disuruhnya borongan? Ada apa di sana, Boyes? Ada apa, Nurmala? Ya itu dia makanya bor hot shop. Bukan masukan pasal juga, aturan itu kan tidak masuk pidana. Salam kenal kembali Maharani. Maharani yang di Bali atau bukan? Untung depannya nggak ada nama Puan. Kalau ada nama Puan Maharani, aduh, gue langsung matiin live. Takut gue.
Bunda nggak pernah bilang Togar nggak jadi tersangka loh. Comelnya, nggak, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Salah kamu, saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang saya bilang adalah betul dia tersangka. Ya, seperti yang saya bilang, betul, saya bilang betul. Saya nggak pernah mau pelintir omongan. Informasi yang saya dapat dari Polda Bali, betul Togar ditetapkan jadi tersangka. Namun dia mengajukan pra peradilan dan melaporkan balik kliennya yang menuduh dia melakukan menarik uangnya 1,8 miliar itu. Gitu. Saya nggak pernah bilang bahwa Togar nggak jadi tersangka, nggak. Jangan ngarang tuh, nggak boleh ngarang. Ayo, nggak boleh. Ayo biar gue udah tua, daya ingat gue tinggi. Bukan wan prestasi, itu pidana. Kalau gini Rahman, kalau itu masalah wan prestasi itu adalah perdata. Kalau perdata, gugatannya langsung ke pengadilan. Kalau Polda yang menyatakan, artinya itu masuk ranah pidana, gitu. Jadi itu pidana, bukan perdata. Dan saya udah langsung konfirmasi ke sumber berita. Ya, betul. Kalian juga jangan pelintir-pelintir. Nanti kalau Polda Bali beda ya sama Polda Jakarta ya. Jangan disama-samain ya. Polda Bali masih lebih baik daripada Polda lainnya lah. Gitu. Enggak, aku sambil ngudut, makanya ini sambil Marisa Pau. Iya, Polda Bali beda sama Polda lainnya. Enggak kayak yang lain lah. Polda Bali itu masih. Aduh, nggak usah dikomentarin deh, dibahas-bahas terus. Kalau si Nilu mau ngebahas biar dapet follower nambah banyak, biarin aja. Gue mau ogah. Karena gue temenan sama Togar. Ya, ingat ya, hubungan saya dengan Togar baik. Saya berteman dengan Togar. Ya, jadi jangan digiring-giring ke arah sana. Karena setiap orang pasti punya persoalan, setiap orang punya masalah. Jadi biarlah teman saya yang bernama Togar itu menyelesaikan masalahnya. Gitu aja kalau saya. Ya. Jadi hubungan saya sama Togar baik, komunikasinya baik, anaknya juga kenal baik sama saya, ya. Kantornya juga saya pernah datang, bahkan saya pernah bicara di podcastnya miliknya Togar, ya. Jadi kalau ada yang mau komentarin mengenai Togar, thank you campuran. Kalau ada yang mau komentarin mengenai Togar, mendingan dia urus dirinya sendiri aja dulu. Karena tidak ada orang yang punya persoalan. Apalagi Sasa Ajinomoto. Bukankah mantanmu itu mantan napi? Ya kan? Udah. Jadi nggak usah pakai nyela orang lain. Ya. Saya tahu kok siapa kamu. Ya. Sasa Ajinomoto. Stop.
Sekarang emang yang terpenting adalah masalah pemerasannya dulu. Pemerasannya harus dibatalkan demi hukum.